Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Habib Iqbal. Kali ini kita akan membahas, masih dalam pembahasan tutorial MySQL. Sekarang kita akan masuk ke tutorial sebagai pendukung backend programming, yaitu sebagai API. Apa sih API itu dan apa manfaatnya? Kita bisa lihat ilustrasi berikut bahwa API adalah sebuah penyedia interface yang bisa dimanfaatkan datanya untuk seluruh device atau banyak pengembang dari pihak luar. Nah, ini ilustrasi berikutnya. Ini adalah ilustrasi yang menggambarkan ini adalah sebuah database yang pada kasus ini kita mencoba menggunakan MySQL dan ini adalah API-nya. Nah, dengan API inilah database kita aman karena bekerja di belakang dari sebuah layanan API. Dan API lah yang memberikan layanan kepada para pengguna, baik itu menggunakan iOS atau Android atau Windows atau browser-browser. Nah, inilah ilustrasi dari API. API adalah kepanjangan dari Application Programming Interface. Kalau di dalam bahasa Inggris API, kalau di dalam bahasa Indonesianya apa? Karena kepanjangan dari API artinya di dalam bahasa Indonesia adalah aplikasi pemrograman antarmuka. Jadi kalau bahasa Inggrisnya API, bahasa Indonesianya adalah apa? Nah, API ini sebenarnya sebuah teknologi yang bisa digunakan atau artinya bisa dibuat dengan berbagai macam bahasa pemrograman, baik itu PHP yang native maupun PHP yang sudah menggunakan framework. Bahkan ada sebuah framework khusus, PHP menyediakan framework khusus yaitu Slim yang sangat ringan khusus untuk melayani aplikasi API ini. Untuk yang lain, pemrograman yang lain juga banyak mengembangkan API ini, termasuk salah satunya adalah React.js. Dia juga bisa digunakan untuk membangun sebuah API. Kemudian untuk database-nya bisa apa saja. Kebetulan dalam kasus kita ini adalah kita menggunakan database MySQL. Nah, kenapa kita harus menggunakan API? Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa memang kebutuhan orang membutuhkan data-data kita, dan mana database kita itu kan perlu security, jadi perlu pengaturan bagaimana pihak luar mengakses database kita. Perusahaan-perusahaan besar, Google terutama, kemudian YouTube pun tidak ketinggalan menyediakan API untuk mendukung data-data atau info-info yang berada di dalam database mereka. Ini di dalam YouTube juga menyediakan API dan ada tutorial-tutorialnya dan guiding-guidingnya disediakan oleh YouTube. Kemudian di Indonesia salah satunya juga menyediakan API, bahkan di dalam salah satunya adalah Raja Ongkir ini. Bahkan di Raja Ongkir ini memang spesial khusus untuk melayani dari API, yang lebih khusus lagi API terkait dengan pengiriman, baik itu JNE, Tiki, POS, dan seterusnya. Ini salah satu fungsi API. Dan selain MySQL, kemudian tool yang untuk membangunnya, mungkin pakai PHP, kita juga membutuhkan satu alat untuk pengecekan API, untuk membaca API. Salah satunya namanya adalah Postman. Bisa di-download dari situs resminya, yaitu di postman.com. Ini lengkap untuk melihat atau untuk mentesting sebuah API. Apakah dia berjalan atau tidak, ada error atau tidaknya.
Ini teman-teman bisa download dari sini. Ya, sudah di-download. Dan kalau sudah di-download, tampilannya seperti ini. Saya sudah mendownload dan sudah menginstal. Nah, kita akan mencoba salah satu bagaimana cara mengakses API. Sebenarnya API bisa juga diakses langsung melalui website. Nah, seperti ini contohnya. Dan ada juga salah satu penyedia data contoh-contoh API yang bisa teman-teman tes di halaman resminya, yaitu jsonplaceholder.typecode.com. Ini ada contoh-contoh API dan penggunaannya. Jadi kalau sekedar untuk mencoba testing, tidak usah membuat API dulu, sekedar untuk melihat-lihat contoh-contoh API-nya bisa dilihat di sini. Ada post, komen, album, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk membuka, tinggal diklik di halaman ini, misalnya contoh post, kita pilih. Ya, inilah contoh post dari API yang disediakan oleh JSON placeholder. Ya, ini contoh-contohnya. Kalau untuk membuka di Postman, tinggal kita copy saja URL-nya. Ya, kita copy di sini. Tekan tombol send, akan muncul data-data dari yang dihasilkan oleh API dari URL alamat yang kita copy tadi. Nah, kelebihan menggunakan Postman adalah kita ditampilkan atau dimudahkan dengan tampilan-tampilan sesuai kebutuhan kita. Misalnya ada yang pretty, ada raw, ada preview, ada visualisasi. Nah, ini bisa kita coba. Selebihnya adalah di dalam Postman kita juga bisa memilih actionnya, karena action di API banyak sekali, dari get, post, put, delete, ya. Jadi dengan API kita juga bisa berkomunikasi ke database yang sudah kita siapkan, baik itu mengambil data, kemudian mengirim data, atau menghapus data. Nah, ini kelebihan menggunakan Postman. Kalau di dalam website, di browser, kita tidak disediakan fasilitas-fasilitas itu. Ya, jadi untuk kita yang mau mencoba latihan membuat API, silahkan disiapkan dulu alat-alatnya, yaitu database MySQL. Kemudian alat berikutnya untuk membacanya adalah Postman. Ya, demikian. Saya kira ini dulu. Kita sambung ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.